Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah Cross Digital atau Cross TV kembali mengudara. Tadi kita sudah sama-sama menyaksikan pelantikan dan pengukuhan pengurus wilayah Ikatan Notaris Indonesia Provinsi Banten yang diketuai langsung oleh Mbak Rustiana Wikorawan SHMKN. Nah, saat ini Cross TV sedang bersama dengan Mbak Rus. Kita akan bincang-bincang seputar organisasi, kepengurusan, dan permasalahan anggota. Mbak Rus, sedikit dong tanggapan, kasih komentar mengenai ini kan kalau dihitung dari pemilihan berapa lama sih Penwil terakhir kemarin? Kemarin 10 September ya 2019 di Cilegon, Konferwil Banten Ikatan Notaris Indonesia dilaksanakan. Tanggapannya gimana Pak Rus kalau melihat pelaksanaan Konferwil kemarin? Kalau pelaksanaan Konferwil Banten kemarin ya cukup, menurut saya sih cukup bagus, tidak apa ya, dalam hal ini tidak menelantarkan anggota, misalnya harus menunggu lama. Nah, itu yang kami jaga, sama-sama kami jaga dengan penuh dengan damai juga. Nah, kalau nggak salah kan Rus juga hadir ya. Kalau nggak salah ada kandidat hanya jadi 2 kalau dari berapa? Dari 5 ya? 5 jadi 2. 5 yang mengundurkan diri tinggal berdua. Yang menariknya tanggapan Mbak Rus gimana nih? Melihat Mbak Inama meskipun kalah dia tetap bertahan bahkan sampai pelantikan yang tinggi. Dikit tanggapannya. Ya, saya salut kepada rekan Inama, dan memang kita dalam hal ini juga udah sama-sama komitmen kita maju. Tidak ada apa ya namanya, persaingan yang tidak sehat. Semuanya ayo kita maju. Siapapun yang menang harus kita dukung gitu. Mbak Inama sportif ya. Sportif. Nah, Mbak Rus tadi kan sudah dilantik ya, ada pengurus. Berapa sih kalau boleh tahu Jumlah seluruh pengurus? Jumlah seluruh pengurus itu 200 lebih. Ada sengaja saya buat bidangnya itu misalkan dana usaha, dan misalkan biasanya kan digabung kesejahteraan anggota atau pengabdian masyarakat. Saya pisah-pisah supaya nanti lebih fokus kerjanya, dan juga biar pengurus lebih banyak, supaya saya ingin mengajak teman-teman untuk jadi pengurus wilayah Banten. Biar aktif, biar kelihatan gitu. Satu bidang, kalau ada satu bidang misalnya bidang apa ya yang biasanya gabung itu kan organisasi dan pembinaan anggota. Saya pecah gitu supaya juga lebih fokus dan anggotanya lebih banyak gitu. Tapi nggak khawatir melihat banyak, katanya kalau nggak salah banyak banget bidang tuh, sampai ada 2 bidang tuh ya, kalau 17 bidang. 17 bidang. Biasanya nggak sampai segitu ya? Iya, karena tak pecah-pecah itu tadi. Semuanya mengacu kepada pengurus pusat. Hanya saja saya pecah supaya lebih fokus itu tadi. Gitu. Nah, berarti punya harapan namanya dari masing-masing bidang yang itu. Harapannya supaya mereka bisa kerja maksimal gitu. Misalnya organisasi deh, misalnya organisasi. Bidang organisasi ya, dia itu nomor 1 wakil saya ya. Wakil saya, seandainya saya kenapa-kenapa, saya nggak mau bilang kenapa-kenapa ya, kayaknya dialah yang mewakili saya gitu. Dalam hal organisasi dia yang mewakili gitu. Berarti biar bisa fokus tadi tuh. Iya, bisa fokus. Jadi dia nggak usah mikirin pembinaan anggota, khusus dalam hal organisasi. Dia bisa masuk ke bidang-bidang, semua bidang, khusus wakil bidang organisasi. Nah, kalau dilihat dari kacamata Mbak Rus, bidang apa nih yang maksudnya yang harus, pasti kan ada prioritas dong. Walaupun 17 itu ada, nggak mungkin 17 ya. juga. Satu, bidang organisasi itu harus, karena dalam perkumpulan ini tuh nomor 1 itu udah harus tahu tentang ADART, peraturan perkumpulan gitu. Kemudian bidang magang, kemudian diklat. Nah, disinilah itu yang banyak bekerja nanti. Selain juga bidang-bidang lain ya yang harus juga tetap bekerja, seperti tadi yang saya sebut tadi, walaupun ini kelihatannya ini kita namanya INI Banten, kita harus turut serta mengisi pembangunan di Banten. Enggak terlalu sulit, sederhana saja, mempromosikan wisata Banten. Terus kemudian itu kan membantu negeri di atas awan. Ya, negeri di atas awan. Terus Istana Kaibon itu kan sejarah dan pariwisata juga. Terus ini
membantu perekonomian para penenun dan pembatik Banten dan Baduy. Nggak kalah loh, ini luar biasa bagusnya itu tenun-tenun Baduy itu bagus-bagus. Oke, ini apa nih? Makanya tenun Baduy hari ini untuk ini ya? iya, untuk pengurus yang wanita mengenakan kain Baduy. Nah, apalagi nanti ada Jumat berbatik kan dari pemerintah kan udah digaungkan wajib ya. Itu nanti saya himbau harus diutamakan pakai batik Banten atau Baduy. Walaupun di kantor gitu. Iya kan? Iya, batik ini kan banyak. Batik Banten itu belum kenal ya berarti ya. Nah, terus bagi wanita sekarang ini sedang digalakkan Selasa berkebaya. Rasa berkembang. Iya, Selasa berkebaya. Ini kita lagi berusaha, para penggiat-penggiat itu lagi berusaha ke Pak Presiden agar ini dimasukkan di dalam itu sama dengan Jumat berbatik kan. Nah, notaris wanita Banten, nanti saya himbau harus kainnya tenun Banten, tenun Baduy. Jadi tapi yang model kebaya gitu. Ya, enggak, kainnya atasnya kebaya gitu. Ininya tenun Baduy. Nah, ini kan membantu perekonomian para penenun, para pembatik gitu. Berarti bidang apa tuh yang akan digerakkan untuk hal-hal? Nah, kayak itu tadi kan pariwisata, hubungan antar lembaga. Nanti dia kerjasama atau bersinergi dengan dinas pariwisata gitu. Berarti akan targetnya itu berhubungan dengan dinas yang ada di Iya, Provinsi Banten. iya betul. Masuk ambilnya. Tadi ada yang menarik Bunda, masalah magang dan diklat. Iya. Itu nomor 2 setelah organisasi. Iya. Target Bunda tahun pertama nih. Oh, ya. Magang dan Ini tugas besar sudah menanti kita semua ini pengurus Pengwil Banten ya, pengurus wilayah Banten. Satu, magang. Magang ini dari PP dimajukan menjadi Oktober yang semester 4. UKN, ujian kode etik notaris. Ya, betul. Ini pertama kali pengurus wilayah Banten dipercaya oleh pengurus pusat sebagai penyelenggara ujian kode etik notaris. kapan? Tanggal 28-29 Oktober. Ingat pemirsa, 28-29 Oktober akan dilaksanakan ujian kode etik notaris di Provinsi Banten. Ya, sebenarnya yang ditunjuk dan dipercaya oleh PPINI tadinya ada 9 pengwil. Oke. Tahun ini Banten masuk. Ada tambahan 2 Banten dan Kalimantan Timur. Jadi ada 11 pengwil yang Yang ditunjuk. ditunjuk. Kenapa PP milih Banten? Itu tanyakan saja ke PP. Apa karena tadi ada promosi wisatanya Mbak Nana? Enggak juga, kan ini sebenarnya udah sebelum acara hari ini memang sudah sudah ditunjuk. Berarti kan ada tugas berat nih Bunda untuk menghadapi UKN. Berarti kan kemungkinan kalau yang udah kan ribuan peserta ALB yang akan ikut ujian kode etik. Persiapannya mungkin gambaran. Persiapan kita sudah dapat tempat hotel Tang City Kota Tangerang. Tinggal yang lainnya nunggu pengarahan dari pengurus pusat. Dari UKN-nya itu. Iya. Nah itu untuk UKN Bunda. Kalau untuk Pengwil sendiri, tugas untuk Pengwil kan tadi ada magang. Masih banyak ya. Magang ini 1 tahun itu ya bulan Februari, bulan Mei, Agustus, November. Itu harus rutin menyelenggarakan magang bersama. Berarti nanti akan digilir. Iya. Ini tanggal 9 besok. Besok tanggal Di Novotel. Nah, satu lagi nih pemirsa, ada informasi yang mau ikut magang bagi anak-anak teman adik-adik ALB di Novotel. Khusus semester 4 Oh, khusus semester 4 yang mau ikut UKN. Oh, yang mau ikut UKN, jadi ikut magang dulu baru ikut UKN. Ini kebetulan yang nonton banyak. Makanya sekalian Kongres TV sampaikan tanggal 9 di Novotel. 9 kalau magang bersama di Top Food. Oh, maaf pemirsa. Tanggal 9 magang pertama di Top Food Alam Sutra. Alam Sutra, dan untuk magang. Jadi persiapannya untuk menghadapi UKN. 28-29 Oktober di Novotel Tang City, Kota Tangerang. Ada 2 informasi sekaligus di live streaming ini. Nah, dari itu untuk diklat ke depan apa? Oh, Selain diklat magang. banyak. Setiap ada peraturan baru ini wajib disosialisasikan melalui diklat agar juga kita tidak membatasi anggota aja dari anggota dari pihak luar, kita juga terbuka. Tapi kan walaupun itu mungkin tugas satu bidang, tapi bidang yang lain akan terlibat loh. Iya, saling bersinergi nanti. Terutama juga selain diklat penyuluhan itu ini dalam hal meminimalisir
permasalahan yang dihadapi oleh rekan-rekan notaris gitu. Ya, setidaknya kita ada penyuluhan, kita dengan bersinergi atau menghadirkan dari kejaksaan, dari pengadilan. Sebagai pemateri. Iya. Nah, ini kan setelah dilantik ini berarti langsung kerja. Langsung. Apalagi sekarang tanggal 7, 2 hari lagi dong. Iya, maber. Langsung kerja magang langsung. Magang bersama terus. 1 bulan ini dulu. Oh. Nah, kalau melihat permasalahan itu terlepas dari itu, melihat permasalahan di Banten ini apa sih Bunda yang harus diiring oleh pengurus Permasalahan di Banten ini yang ya, dihadapi oleh anggota? hanya satu hal sih itu. Hanya satu hal di sini harus ada perhatian juga memang dari pengurus. Memang dia tahu atau tidak gitu. Kita selalu mengingatkan, memberikan penyuluhan agar tidak terjadi terus-menerus permasalahan yang dihadapi oleh rekan-rekan. Itu yang menjadikan salah satu fokus juga itu. Langkahnya apa Bunda untuk meminimalisir? Kita nanti kan bisa berkoordinasi atau bersinergi dengan ya Kakanwil, Kumham Banten, MPD se-Banten, terus MKNW, MPW, ya terus Kanwil juga gitu. Kedepannya akan Iya, harus itu, berkoordinasi. harus. Oke. Ada yang ingin sampaikan Bunda, terutama pertama untuk teman-teman pengurus nih yang baru dilantik oleh Bunda sebanyak 200 lebih. Oh ya, Jumlah tepatnya lupa ya. lupa. Saking banyaknya. Ada yang sampaikan untuk pengurus? Ya, sekali lagi saya ucapkan selamat bekerja. Tugas besar telah menanti kita semua. INI tetap jaya, INI Banten tetap jawara. Tetap jawara. Oke, demikian bincang-bincang tingkat Bros TV dengan Ketua Pengwil Ikatan Notaris Indonesia Provinsi Banten, Mbak Lustiana Ikorawan SMPN. Sampai jumpa di wawancara dan liputan Bros TV selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.